Kembali lagi di kelas Bu Enda. Pada video kali ini kita akan membahas tentang infertilitas pada wanita, atau dengan kata lain kemandulan atau juga kesulitan dalam memiliki anak. Oke, langsung saja ya. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih infertilitas itu. Jadi infertilitas atau ketidaksuburan itu adalah suatu kondisi di mana pasangan suami istri belum mampu memiliki anak walau telah melakukan hubungan seksual selama 1 tahun dengan frekuensi 2-3 kali seminggu dan tanpa menggunakan alat kontrasepsi apapun. Jadi dikatakan infertilitas itu apabila sudah melakukan hubungan seksual selama 1 tahun ya, dan kemudian dalam 1 minggu itu 2-3 kali seminggu. Jadi harus dilihat dulu frekuensi dan juga waktunya. Selanjutnya ada 2 ya infertilitas itu. Jadi yang pertama infertilitas primer dan yang kedua adalah infertilitas sekunder. Apa sih infertilitas primer itu? Jadi infertilitas primer itu adalah infertilitas yang terjadi pada pasangan suami istri yang sudah menikah selama 1 tahun dan sudah melakukan hubungan seksual selama 2-3 kali dalam seminggu, dan sebelumnya dia belum memiliki anak. Sementara infertilitas sekunder adalah bedanya, untuk yang sekunder ini dia sudah memiliki anak sebelumnya dan berusaha ingin memiliki anak lagi, tapi dalam usahanya dalam waktu 1 tahun tadi dia masih belum mendapatkan anak yang kedua. Selanjutnya apa saja sih penyebab infertil atau ketidaksuburan pada wanita itu? Yang pertama ada hormonal, yang kedua ada gangguan organ reproduksi, yang ketiga ada imunologis, dan yang keempat ada lingkungan. Kita bahas satu-satu ya. Apa sih hormonal? Gangguan hormonal pada wanita itu yang dapat mempengaruhi ketidaksuburan. Jadi apabila seorang wanita tadi itu kekurangan hormon estrogen, otomatis pengeluaran lendir serviknya tadi terganggu, sehingga apabila sperma masuk ke dalam tubuh itu dia tidak akan mampu menuju ke tuba falopi atau di pipa saluran kandungan ovarium tadi. Oke. Yang selanjutnya, kalau seorang wanita itu mengalami ketidakseimbangan hormon, itu juga akan menyebabkan terjadinya gangguan ovulasi atau pertumbuhan dan perkembangan sel telur. Dan juga pada wanita yang hormon progesteronnya itu rendah, dia akan mengalami rahim yang tidak cukup kuat untuk menerima hasil pertemuan dari sel telur dan sel sperma, seperti itu. Kalau yang gangguan yang kedua itu adalah gangguan reproduksi. Gangguan organ reproduksi di sini macam-macam ya. Misalnya ada pada vagina. Jadi apabila pada vagina ini tingkat keasamannya tinggi, otomatis belum sampai ke ovarium atau belum sampai ke tuba, sperma sudah mati karena kondisi lingkungan vagina yang asam, sehingga tidak cocok untuk sperma hidup, akhirnya dia mati. Yang selanjutnya adalah adanya kelainan pada rahim atau kelainan uterus, seperti malformasi uterus atau posisi uterus ya. Kemudian yang kedua ada miom, dan ketiga adalah suplai darah dari fetus terganggu. Di sini maksudnya adalah adanya gangguan pembuluh darah pada uterus. Selanjutnya yang keempat adalah kelainan kongenital pada organ reproduksi. Kelainan kongenital di sini adalah yang dimaksud kelainan cacat bawaan. Jadi sudah ada gangguan fisik sejak dia lahir. Yang kelima itu adalah kelainan pada tuba falopi. Perlu diingat ya, tuba falopi ini adalah pipa saluran dari sel sperma masuk untuk bisa bertemu dengan sel telur. Jadi apabila tuba falopi ini terganggu, otomatis tidak akan bisa bertemu tuh antara sel telur dan sel sperma. Yang selanjutnya yang ketiga ada kelainan imunologis. Apa sih kelainan imunologis? Kelainan imunologis ini biasanya yang berhubungan dengan daya tahan tubuh. Kok bisa ya daya tahan tubuh itu mempengaruhi ketidaksuburan? Iya, karena contohnya apabila
seorang ibu dan seorang calon anak tadi memiliki antigen yang berbeda, otomatis dia akan memberikan respon yang negatif. Jadi ibu tadi apabila calon anaknya tadi memiliki antigen yang negatif, ibu akan membaca bahwa ini adalah bahaya dalam tubuhnya, sehingga otomatis pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut bisa terganggu. Dan reaksi ini bisa menyebabkan terjadinya abortus. Yang terakhir adalah gangguan lingkungan. Lingkungan ini banyak ya, mau lingkungan fisik, lingkungan biologi, lingkungan demografi. Jadi lingkungan ini ada misalnya nih paparan radiasi dalam dosis tinggi. Contohnya apabila dia pekerja yang terpapar zat-zat kimia, yang kemudian dia menyerap semua zat-zat kimia tadi dan menyebabkan kehamilannya terganggu. Kemudian ada paparan asap rokok. Selain dia adalah perokok misalnya, tapi asap rokok pun juga akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin itu sendiri. Jadi sulit untuk bisa memiliki anak apabila memiliki riwayat perokok ya. Jangankan seperti itu, yang merokok pun akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan sel telur itu sendiri. Oke, cukup ya video kali ini. Semoga materi yang disampaikan kali ini dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, serta share ya kalau itu bermanfaat. Dan assalamualaikum, sampai ketemu di video selanjutnya.